warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ayah bunda? Semoga ayah bunda dan keluarga senantiasa sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jumpa lagi dengan saya Fauzia El-Hirzi atau akrab disapa dengan Kak Zizi, seorang penulis buku parenting dan buku umum. Hari ini saya akan berbagi informasi terkait komunikasi orang tua dan anak. Nah, jika kita ingin menciptakan sebuah bi'ah atau lingkungan yang baik, tentunya bisa dimulai dengan komunikasi. Bagaimana komunikasi orang tua dengan anak? Nah, untuk komunikasi orang tua dan anak, yang pertama kita harus memperhatikan komunikasi verbal kita ya. Komunikasi verbal itu terkait interaksi antara orang tua dan anak. Nah, seperti apa komunikasi verbal yang harus kita jaga saat berinteraksi dengan anak-anak? Yang pertama itu sebisa mungkin kita harus memberikan kata-kata semangat pada anak-anak. Nah, kata-kata semangat itu sebagai pesan positif ya untuk penguatan alam bawah sadarnya. Misalnya kayak ketika anak-anak membantu kita, nah ucapkanlah kata-kata positif. Misal kayak, kamu hebat, kamu suka membantu, kamu suka menolong, kamu anak rajin loh, wah kamu anak yang hafid Quran. Nah, hal-hal negatif itu sebaiknya kita hindari ya. Yang positif-positif aja yang kita sampaikan pada anak-anak. Nah, terkait komunikasi verbal pada anak, kita juga harus menghindari teriakan ya. Sebisa mungkin intonasi kita tidak berada di nada do ya. Do yang tinggi maksudnya ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, sebaiknya tidak berada di do yang itu ya. Karena anak-anak juga akan meniru apa yang sudah kita lakukan. Nah, anak-anak itu mesin fotokopi tercanggih di dunia loh. Jadi kalau kita di rumah suka teriak-teriak, hai hai hai, manggilnya pakai teriakan. Anak-anak juga pasti akan berteriak-teriak. Itu juga terkadang ya, bukan dari orang tua, tapi juga dari lingkungannya juga bisa. Nah, mungkin di rumah orang tuanya lembut-lembut, jarang teriak-teriak. Namun di luar sana dia lihat tetangganya atau lihat teman-temannya yang suka berteriak. Nah, itu bisa juga memicu anak-anak juga berteriak. Namun, nah sebagai orang terdekat ya, orang tua ya yang terdekat yang ada di lingkungan anak ya, sebaiknya kita juga menjaga itu. Nah, terkait komunikasi verbal juga sebaiknya kita itu juga menghindari labeling negatif ya pada anak-anak, agar nantinya itu tidak terbawa dalam sikap dan perilaku anak sehari-hari. Contohnya sering nih orang tua bilang kalau anaknya tidak tertib sedikit, bilangnya kamu nakal gitu, kamu itu lo nggak tertib, kamu bodoh, kamu males. Nah, hal-hal seperti itu sebaiknya dihindari, karena nantinya itu kalau sering diucapkan oleh orang tua atau orang dewasa yang ada di lingkungannya, itu akan menjadi sebuah karakter ya yang tertanam dalam dirinya. Oh, aku ini loh kata bunda nakal, oh kata ayah aku ini males. Nah, seperti itu juga bisa memicu perilaku-perilaku yang nantinya akan dibawa dalam keseharian anak-anak. Baik, untuk yang selanjutnya terkait perilaku nonverbal ya. Perilaku nonverbal ini susah nih ya, karena kita biasanya kalau males ya, kita sebagai orang dewasa itu kadang males, karena kadang kalau kita sudah capek pengen rebahan ya, komunikasi nonverbal itu juga akan nampak ya. Karena komunikasi nonverbal yang terlihat oleh anak-anak itu adalah gestur tubuh kita ya. Gestur tubuh kita, bagaimana orang dewasa itu atau orang tua merespon sikap anak dengan sikapnya sendiri itu. Nah, sebisa mungkin kita tetap menjaga ya komunikasi nonverbal kita. Misalnya, contohnya aja kalau kita lagi males atau lagi sakit gigi, cukuplah kita melapangkan hati untuk memberi sekedar senyuman pada anak. Misalnya saat anak kita menyapa,
kita lagi capek, kita lagi rebahan ya, habis kerja capek, pengen mengistirahatkan badan, namun anak kita datang dengan menunjukkan sesuatu, bunda, ini loh aku punya ini gitu. Nah, kalau kita lagi males, sakit gigi, rebahan, nah cukup diberikan senyuman itu juga tidak apa-apa. Pokoknya respon positif ya yang kita berikan kepada anak-anak. Kita berikan senyuman, kita berikan pujian, atau kita berikan jempol ya, hebat, pinter. Nah seperti itu. Nah itu adalah sesuatu hal yang sangat penting juga bagi anak. Kemudian yang terpenting lagi terkait komunikasi nonverbal adalah perilaku kita sendiri ya, perilaku kita sendiri sekaligus respon ya, respon kita terhadap sikap anak kita ke kita ya, kita juga harus melihat perilaku kita sendiri, karena komunikasi nonverbal itu juga adalah termasuk tauladan ya, contoh bagaimana kita memberikan contoh yang baik kepada anak kita agar nantinya itu menjadi perilaku yang juga diaplikasikan olehnya di kehidupan sehari-hari. Nah, karena memang selama ini yang kita lihat ya, anak-anak itu lebih mudah kalau belajar dari sikap dan tingkah laku orang lain yang dilihatnya ya, daripada dengan nasihat atau pesan-pesan positif. Nah, itu lebih manjuran ketika dia melihat sesuatu langsung ditiru. Seperti itu. Contohnya saja kalau kita ya pengen anak kita rajin sholat gitu. Pas waktunya azan, orang tuanya cuma nyuruh-nyuruh aja. Ayo, silakan sholat, ayo nak sholat gitu. Tapi orang tuanya tetap aja tuh asik nonton TV. Nah, bagaimana anaknya mau mencontoh, mau sholat dengan tertib, yang dicontoh aja masih nonton TV. Nah, hal-hal seperti itu harus kita hindari. Misalnya lagi kayak ayo silakan dirapikan mainannya, ayo silakan ini habis makan piringnya dicuci. Nah, hal-hal seperti itu kadang lebih manjuran saat kita melakukannya dan memberikan contoh kepada anak kita. Misalnya kayak ketika habis makan, kita pengen anak kita tertib dan merapikan segala sesuatunya pada tempatnya ya. Kita ambil tuh piring, habis bekasnya kita makan bersama keluarga di meja makan. Kita ambil, kita bawa, sambil kita ajak anak kita, ayo kita rapikan bersama-sama, ayo kita cuci piringnya bersama-sama. Nah, hal-hal seperti itu yang lebih enak diterima oleh anak daripada istilahnya arahan-arahan yang tanpa diikuti oleh orang dewasa yang ada di sekitarnya. Kita aja loh sebagai orang dewasa yang suka diperintah-perintah, suka disuruh-suruh, gak enak juga kan di hati. Nah sama itu juga yang dirasakan oleh anak-anak kita. Jadi sebagai orang tua atau orang dewasa yang ada di lingkungan anak-anak, mari kita jaga komunikasi dengan anak-anak, baik itu komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal. Meskipun berat, tapi tak ada salahnya kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi tauladan yang baik untuk anak-anak kita. Semangat menjadi orang tua hebat, menjadi orang tua pembelajar. Baik ayah bunda, sampai jumpa di lain kesempatan. Untuk kali ini terkait informasi komunikasi antara orang tua dan anak cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan berkah untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.